Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik dan teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara belajar yang efektif menurut ajaran agama Islam. Tetap ikuti terus ya. Halo adik-adik dan teman-teman semua, sebelum kita mengetahui cara belajar yang efektif menurut ajaran agama Islam, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa itu belajar. Dan yang kemudian ada sabda dari Rasulullah SAW loh mengenai hadis tentang belajar ilmu pendidikan agama. Dan yang terakhir yaitu terdapat cara belajar yang efektif menurut ajaran agama Islam. Baik, yang pertama aku akan menjelaskan mengenai pengertian dari belajar. Belajar merupakan sebuah perbuatan yang mulia, namun perbuatan yang mulia tidak akan membuahkan hasil hanya dengan berdoa saja. Harus ada kerja keras agar bisa memahami pelajaran yang diberikan di sekolah. Dalam arti kata lain, belajar adalah proses dari ketidaktahuan menjadi tahu terhadap sesuatu, terutama terhadap ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya terdapat sabda dari Rasulullah SAW tentang belajar loh yang berbunyi Qala Rasulullah SAW Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan menuju surga untuk hambanya yang senantiasa mencari ilmu. Sabda Rasulullah SAW tentang belajar selanjutnya yaitu Qala Rasulullah SAW Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai cara belajar yang efektif menurut Islam. Yang pertama, yaitu belajarlah di tempat yang nyaman. Kedua, pilih waktu yang tepat untuk belajar. Ketiga, gunakan metode belajar yang sesuai. Yang keempat, yaitu belajar dengan periode waktu yang teratur. Yang kelima, yaitu dengan cara membuat catatan khusus. Dan yang keenam yaitu dengan cara perbanyak minum air putih ketika sedang belajar. Nah, pada slide ini kalian bisa melihat bahwa terdapat ilustrasi mengenai tempat belajar yang nyaman. Mengapa sih kita harus belajar di tempat yang nyaman? Jawabannya yaitu karena dengan belajar di tempat yang nyaman akan menjadikan kita lebih konsentrasi dalam belajar dan tentunya kita akan lebih merasa tenang. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai memilih waktu yang tepat untuk belajar. Setiap orang pasti mempunyai waktu belajar ideal yang berbeda. Mungkin kamu senang mengerjakan tugas sebelum tidur, tetapi bisa jadi temanmu lebih suka mengerjakan tugas di pagi buta. Untuk mengetahui waktu belajar terbaik untuk kalian, cobalah untuk belajar secara rutin di jam tertentu. Dan yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode belajar yang sesuai. Setiap orang pasti memiliki gaya dan metode belajar yang berbeda. Ada yang cukup dengan membaca buku pelajaran, ada yang perlu menonton video penjelasan, ada yang dengan berdiskusi, ada pula yang dengan melihat mind mapping atau membuatnya. Semua itu tergantung terhadap diri kalian masing-masing ya. Dan yang keempat yaitu dengan belajar menggunakan periode waktu yang teratur. Bagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kalian akan mengetahui
Waktu terbaik belajar kalian yaitu dengan cara menggunakan periode waktu yang teratur dan rutin. Dan yang kelima yaitu dengan cara membuat catatan khusus. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bencana ilmu adalah lupa. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa ilmu ibarat binatang buruan dan catatan atau tulisan ibarat pengikatnya. Maka kita memerlukan catatan agar tidak lupa. Dan yang terakhir yaitu dengan perbanyak minum air putih ketika sedang belajar. Nah, ketika kita sedang belajar, otak kita cenderung lebih banyak bekerja. Dan perlu kalian ketahui bahwa ternyata bukan hanya ginjal yang membutuhkan air, tetapi otak juga membutuhkan air. Maka dari itu, jangan malas minum air putih ketika sedang belajar ya. Wah, ternyata kita sudah sampai di slide terakhir. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Semoga materi yang sudah dijelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Bila ada salah, tolong dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat adik-adik dan teman-teman semua.